Welcome to our channel. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara Saudari terkasih. Jumpa lagi dalam edisi Riak Sabda di minggu ke-7 dalam masa Paskah ini. Hari ini, minggu ke-7 dalam masa Paskah, kita merayakan Hari Komunikasi Sedunia. Minggu yang mendahului Minggu Pentakosta. Ini karena Roh Kudus sesungguhnya adalah komunikator utama kita yang menerangi kita semua, menuntun kita semua tentang apa yang harus kita lakukan dan bagaimana kita berkomunikasi dalam hidup kita sehari-hari. Saudara-saudari, dalam bacaan pertama, gereja mengingatkan kita perlunya sikap berani seperti para murid di masa awal gereja. Oleh karena itu, kita harus dengan rendah hati, tunduk, dipersiapkan Roh Kudus, karena pesan yang akan kita sampaikan bukanlah pesan kita sendiri, tetapi pesan dari Bapa, pesan dari Putra. Bacaan pertama mengingatkan kita, janganlah kamu meninggalkan Yerusalem, tetapi tunggulah karunia yang akan kukatakan kepadamu. Roh Kudus akan datang dan menerangi kita semua, menuntun kita di jalan-jalannya. Saudara-saudari, Petrus dalam bacaan kedua mengingatkan kita bahwa menyampaikan kabar baik kepada dunia bukan sebuah tugas yang mudah, tetapi tugas yang penuh tantangan, penuh rintangan, sebuah tindakan untuk ambil bagian dalam sengsara dan penderitaan Kristus. Oleh karena itu, dalam iman akan Kristus yang bangkit, kita melihat rintangan atau tantangan atau hambatan-hambatan yang kita hadapi sebagai kontribusi dari kita untuk memurnikan diri dan untuk berpartisipasi dalam mewartakan kabar baik, kabar keselamatan itu. Jangan sampai kita kalah berhadapan dengan tantangan dan rintangan yang ada. Injil hari ini juga menjelaskan pada kita bagaimana Yesus setelah menyelesaikan misinya, Yesus meminta Bapa untuk memuliakan Dia. Karena kualitas pekerjaan yang Yesus lakukan untuk Bapa, yaitu warta hidup kekal kepada murid-muridnya dan kepada kita semua. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, Paus Leo ke-14 dalam pesan mewartakan iman dan harapan, memberikan petunjuk kepada kita bahwa harapan kita didasarkan pada Injil, pada kabar baik, yaitu pribadi Yesus yang disebut Kristus. Dengan kuasa Roh Kudus, kita dapat menjadi saksi dan pewarta kabar kemanusiaan yang baru sampai ke ujung bumi. Maka saudara-saudari terkasih, keyakinan akan benih kerajaan Allah dan misteri Paskah membentuk cara kita berkomunikasi satu dengan yang lain. Inilah dasar keyakinan yang memungkinkan kita melakukan pekerjaan kita dalam semua cara kita berkomunikasi, meskipun kita berbeda satu dan yang lainnya. Kita melalui komunikasi mengenali satu dengan yang lain, mengenali kabar baik yang hadir dalam setiap cerita, juga dari wajah setiap orang yang kita jumpai. Kita menemukan wajah Allah di sana. Saudara-saudari terkasih, dalam cara pandang yang demikian, kita menyadari
bahwa kita dipanggil untuk mengkomunikasikan harapan kepada dunia yang suram. Kita mengkomunikasikan kasih kepada dunia yang penuh kebencian. Kita mengkomunikasikan kedamaian kepada dunia yang saat ini tidak baik-baik saja. Seperti yang Yesus sendiri sampaikan pada para muridnya, damai sejahtera bagi kamu. Kita mewartakan damai dari Kristus yang demikian itu. Di hari komunikasi sedunia ini, kita juga menyadari bahwa kita dipanggil untuk mengkomunikasikan persatuan kepada seluruh umat manusia, kepada dunia yang terpecah belah. Seperti yang Kristus doakan, semoga mereka menjadi satu. Kita juga dipanggil untuk mengkomunikasikan keadilan kepada dunia dengan kesenjangan antara orang miskin dan orang kaya. Dan terakhir, kita dipanggil untuk komunikasikan hidup kekal kepada dunia yang tampaknya mendekati titik nol dan kematian. Maka saudara-saudari terkasih dalam Kristus, dengan hari komunikasi sedunia ini, marilah kita berdoa kepada Bapa kita agar Bapa menganugerahkan Roh Kudus-Nya yang akan membantu kita untuk mengkomunikasikan kabar baik Kristus kepada dunia di dalam keluarga kita masing-masing, di tengah masyarakat kita, dan juga kemana saja kita diutus. Kita bersama-sama berseru, berdoa, datanglah ya Roh Kudus, dan penuhilah hati orang beriman. Kobarkanlah dalam diri kami api kasih-Mu. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.